Tadi saya bernarasi di awal di Bunda Rahma, saya sampaikan bahwasanya oknum nabi yang datang kepada Bani Israel itu yang lahir tanpa ayah hanya satu. Umat Islam menyebutnya Isa, orang yang sesaman dengan nabi tersebut menyebutnya Iso dalam bahasa Aramaik, dan di dalam bahasa Ibrani disebut Yesua. Sedangkan Roma memanggilnya Yesus. Indonesia menyebutnya Yesus. Tapi yang dibahas dengan berbagai macam preferensi dan berbagai macam pengertian dan berbagai macam pengajaran tentang oknum ini itu beda-beda. Islam berbeda, Kristen berbeda, Yahudi berbeda. Tetapi meskipun berbeda, yang mereka ceritakan ini adalah oknum yang sama, yaitu Nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kalau di kita itu di kita dikatakan mengajarkan Injil, kalau mereka Injil itu sendiri. Untuk mengukur kebenarannya, kita lari ke Al-Maidah ayat 14. Kita lari ke sana. Kita pahamkan teman-teman kita untuk menguji apakah betul Nabi Isa itu adalah Yesus. Yang mereka ingkari adalah Nabi Isa, tapi ternyata apa yang diterangkan Al-Quran itu benar. Dikatakan begini, dan di antara orang-orang yang mengatakan kami orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian kepada mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Apakah ini betul? Ada mereka ditimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Kalau Hindu dengan Buddha ada enggak? Enggak ada. Kalau Katolik dengan Protestan ada enggak? Ada. Oneness sama Yesus only ada enggak? Ada. Berarti yang diceritakan Al-Quran ini adalah mereka yang menyebut diri mereka itu Kristen, Katolik, Protestan. Ini. Dan kalau kita lihat terkait dengan penyebutan Nasrani yang ada di Al-Maidah ayat 14, wa minal ladina qalu inna nasara ahasna mitsaqahum panasu hazzam mimma zukkiru bih. Itu memang betul kisah para rasul 24 nomor 5. Paulus ini dikatakan di sana sebagai tokoh yang berasal dari Nasrani. Nah, berarti yang Nasrani dimaksud di Al-Quran Al-Maidah ayat 14 ini adalah Kristen yang ada sekarang. Buktinya di Kristen itu mereka saling membenci satu sama lain, dan Al-Quran menarasikan itu sampai hari kiamat. Berarti Bom, Herdi, siapa lagi, Erben, semua apologet Kristen itu satu sama lain kita nggak tahu mana musuh yang mana lawan mereka, saling musuh-musuhan, dan itu terjadi sampai hari kiamat kata Al-Quran. Nah, berarti yang dibahas Al-Quran ini adalah orang-orang Nasrani, yang dimaksud adalah orang-orang yang zalim di antara orang-orang Yahudi yang ada di antara mereka, ahli kitab. Begitu Bang Simple. Baik, terima kasih Bang Zuma. Saya turun di bawah aja ya. Sama-sama saudaraku. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada guru saya di sini, Dinda Indra Mose. Gimana kabar, Dek? Zuma dan kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mental tadi itu? Udah pamit, Dek, udah pamit. Saudara kita dari Muslim. Oh iya. Ini Aldo siapa? Aldo yang Roma itu? Bang Zuma? Bukan. Oh. Aldo ini yang insya Allah malam ini mau syahadat. Oh, alhamdulillah. Iya, Aldo. Bukan, Bang. Bukan, masih mau nyembah anaknya Maria? Enggak, Bang. Masih nyembah anaknya di kayak gitu, Bang. Nah, Yesus Bukan anak, tapi Yesus anaknya Maria. bukan.
Anaknya siapa Yesus itu kalau bukan anaknya Maria? Kan Bunda Maria kan hanya melahirkan Yesus kan dari Ya, Roh ber- Kudus itu. Dia berarti dikandung Roh Kudus. eh, siapa yang melahirkan Yesus ke bumi? Ya Maria lah. Ya, Yang berarti dikandung oleh Roh Kudus itu. berarti anaknya Maria. Berarti Yesus itu anaknya Maria. Betul nggak? Bang Cuma lah daripada jabatan kan panjangan tuh kan gak enak juga. Soalnya beda keyakinan. Bukan beda keyakinan. Yesus itu memang anaknya Maria. Ya, Betul nggak? cara Bang Cuma lah. Kok terserah saya? Kok terserah saya? Memang ada dalilnya Yesus anaknya Maria kok. Itu makanya aku bilang masih betah menyembah anaknya Maria. Masih Bang. Masih. Sabar, Harusnya, Sabar, eh, ya. Aku harusnya izin dulu sama ibunya. Untuk nyembah anaknya izin dulu ke ibunya harusnya. Ya toh? Betul nggak? Ya ini ada, maaf Bang Zuma, ini ada yang baru naik juga. Boleh disapa dulu sebentar. Yang sampah masa saya? Oh iya ya, maaf. Oke, dengan Bapak Roy si paling suka makan. Selamat Iya. malam. Ya, ini Bapak Roy Muslim atau non Muslim? Non Muslim. Oh non Muslim. Non-Muslim. Oke ya, baik. Silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Bang Zuma? Oh, saya mau tanya, kenapa Juma seperti kalau Al-Quran kan membacakan dari terbalik. Kenapa Bang Juma? Kenapa Juma? Saya nggak mau manggil Bang. Kenapa Juma membaca Alkitab sedemikian juga gitu? Karena dia kan kalau Yesus turun kan ke dunia kan dia dari awal dari Tuhan dulu, bukan manusia dulu gitu. Paham maksudnya kan? Maksudnya gimana ini? Ya cuma kan selalu memandang Yesus itu anak manusia gitu. Lah memang dia anak manusia. Saudara pikir dia anak ayam? Makanya Juma harus paham dulu dari awal. Sebelum dia jadi anak manusia harus paham ke situ dulu gitu. Sebelum dia jadi anak manusia, dia adalah roh yang datang atas kehendak Tuhan. Dia makhluk roh. Terus Dia makhluk roh yang datang atas kehendak Tuhannya. Makanya ini kata-katamu ini tertulis di ayat Alkitab atau di Al-Quran? di Bible. Jangan ke Al-Quran terlalu tinggi, Bible aja. Di Bible, Bang. Yohanes 8:42. Coba. Aku Bukan datang. itu awal mulanya. Awal nih. mulanya. Aku Jangan kamu datang. balikkan. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, kita belajar. Iya. Kita belajar. Anda belajar. Nanti saya ajari, gampang itu, gratis. Enggak, jangan kamu seperti membaca Al-Quran kamu gitu. Al-Quran Ya, kamu coba, kan coba Anda pahami dari nih. belakang bacanya, bukan dari Ini, depan. Kita kan belajar dari Yesus kan belajar dari depan dulu. Ini pengakuan Yesus. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya. Itu Lalu? kan sesudah manusianya. Makanya sebelum jadi manusianya. Sebelum dia jadi manusia, dia datang itu atas kehendak Tuhannya. Saya tanya, coba, Yesus datang sebagai manusia atas kehendak siapa? Makanya kamu harus kenal
ayat-ayat itu Saya pada paham Bible. mulanya. Saya paham Bible. Iya, kamu paham Bible, tapi kamu pemahamannya dari belakang. Dari belakang, kayak Al-Quranmu kan dari belakang bacanya. Sekarang begini, kitab yang dibaca oleh Yesus di sinagoge itu memang dari belakang bacanya. Kitab Dari kanan baca ke kiri. enggak ada. Yesus membacakan kitab Yesaya. Yesaya kalau Anda baca original teksnya dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Sama seperti kitab kami Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi dari kanan ke kiri. Kalau kitab Anda kayak buku Pranbon, dari kiri ke kanan. Maaf saja. Nah, ini Yesus. Suka-sukamu aja ya. Bukan suka-suka saya. Ini data di Ngatain dalam kitab saudara. orang. Ini kitab saudara Bang nih. Zuma bilang betul itu. Memang kitab Ibrani itu dibaca dari kanan, bukan dari kiri, sama dengan Al-Quran. Bang Zuma betul. Nah, Tapi kalau kitab Yunani memang dari kiri ke kanan, itu benar. Kalau kayak kitab buku Prambon. Nah, itu dia. Makanya saya katakan, Yesus itu datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendak dia. Kalau Tuhannya tidak berkehendak, Yesus itu nggak ada. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aduh, masa orang Islam lebih paham Bible daripada orang Kristen? Bahaya ini. Dinda Hendra. Itu setelah pengakuan manusianya Juma. Itu mengajarkan. Loh. Pahamnya kamu? Maksudnya Dia apa? mengajarkan. Maksudnya apa ini? Maksudnya Kamu apa jangan ini? membaca dari belakang lah, jangan terbalik lah kayak Al-Quranmu. Nggak bisa kayak Ini- gitu. Coba. Sebelum Yesus menjadi manusia, menurut Yesus dia datang atas kehendak siapa? Emang dia sudah mengakuin karena dia kan udah manusianya. Dia mengajarkan ke seluruh umat manusia. Oke, Dia datang. bahwa dia datang bukan atas kehendaknya, betul atau betul? Ya kan itu udah setelah manusianya loh Juma, pahamnya Lah kamu? iya, setelah dia manusia dia mengaku dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Sekarang Anda menjadi manusia atas kehendak Anda atau kehendak Anda sendiri atau atas kehendak Tuhan? Itu kamu katakan itu setelah dia itu konteksnya kamu harus apa dulu? Dia ngomong sama manusia, jelas dia akan menjelaskan dia datang Makanya belajar, bukan atas Pak. kehendakku. Kalau enggak kayak Makanya gitu kan, belajar. Yohanes 8:42, Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, bukan Romawi, bukan Yunani, bukan orang Indonesia. Pahami dulu. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia yang mengutus aku. Ini pengakuan Yesus. Kalian kan bukan ya, pengikutnya. pengakuan Yesus ya. Kalian bukan pengikutnya sehingga seenaknya aja kalian merubah-rubah ini konsep. Kalian kan pentuhan Yesus. Jadi sebagai Tuhan Anda memaksakan segala-galanya harus Yesus itu Tuhan. Anda memaksakan. Makanya Yesus mengatakan Memang awalnya dari sana ya dia harus memang Tuhan itu datang sendiri yang namanya Yesus. ini kalau dia Tuhan sendiri, kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Itu pengajaran sesudah di dunia manusia. Memang Cuma pahamnya sekarang kamu. saya mau ikuti pengajaran Yesus atau pengajaran saudara? Ya saya nggak bilang kamu mau belajar Yesus, nggak ada. Ini Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Saya harus percaya ini dong. Ya terserah kamu harus sebenarnya itu kamu yang kamu percaya ini kitab yang mana? Nah sekarang yang bermasalah itu saudara. Saudara percaya Bukan, tidak Yesus mengaku? enggak. Tunggu. Yang bermasalah itu saudara. Saudara percaya tidak bahwa Yesus mengaku datang bukan atas kehendaknya sendiri? Anda percaya tidak? Sekarang kitab ini kamu mempercayai kitab ini kitab kami yang ini atau enggak ini? Ini bukan Soalnya kitab kamu udah saya. nggak percaya kitab Ini sekarang udah bukan palsu. kitab saya. Ini bukan kitab saya. Ini kitab Anda. Yang aneh saya percaya pengakuan Yesus. Anda sebagai yang mempunyai kitab tidak percaya. Ini aneh. Kok tidak percaya? Jelas kami percayalah dia datang. Kalau Anda sebagai manusia percaya, juga. kalau Anda percaya enggak bahwa Yesus itu datang bukan atas kehendaknya? Itu pengakuan manusianya Juma. Nah, ada lagi pengakuan, justru pengakuan manusianya ini yang harus dipercaya.
Secara Iman. konteks dia mengajarkan manusia, aku datang, bukan atas kehendakku. Ya itu Paham ya maunya kamu di Anda, situ? karena Anda ingin Loh, itu Yesus itu maunya Anda, Tuhan. memang itu faktanya cuma itu Tuhan fakta. mengatakan, dengarkan di kitab saudara, begitu Kamu besar nggak usah kasih, membodoh-bodohin. begitu besar kasihnya Tuhan akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Dia. Sekarang saya tanya, Dia di sini siapa yang harus dipercaya? Pendeta atau Yesus? Itu iman kami, yang tahu cuma kita yang udah Ya kalau iman Anda dialog dengan jemaat di gereja, jangan dengan kami. Karena kami beriman kepada Nabi Isa. soalnya kamu menjelaskan Alkitab itu nggak sesuai, paham? Ini apa yang tidak sesuai? Ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Apa yang tidak sesuai? Justru Anda yang tidak sesuai. Anda mengatakan, Ya, itu sebagai memang manusianya. benar, dia datang Nah, udah. karena dia akan mengajarkan, paham Nah, ya kamu udah. di situ ke Kalau manusia. begitu- Dia mengajarkan ke manusia kayak gitu loh, Juma, paham ya kamu? Oke. Berarti manusia harus menerima ini, kecuali hewan yang tidak mau menerima. Kalau Anda berasa manusia, terima ini. Yesus mengaku diutus hanya dia mengaku bahwa dia datang diutus oleh Dia yang telah mengutus, yang maha berkehendak atas dirinya. Ayo. Ya udah, apalagi emang Nah, ya ayat itu udah, benar, nggak ada, nggak bisa. Berarti kalau Anda Nggak bisa menuhankan kamu bilang Yesus, kalau Anda Yesus menuhankan itu hanya Yesus, manusia doang. Lah, ini apa ini? Ini apa ini? Kalau Yesus itu Tuhan, Dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku. Tapi Dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti antara kemanusiaannya Yesus dengan Tuhan yang mengutusnya itu bukan satu, beda dia. Anda saja karena Anda pengikut agama Romawi memaksakan anaknya orang jadi Tuhan. Perbedaannya cuma dia setelah jadi manusia, paham ya kamu ya Juma? Loh, emang Tuhan pencipta langit dan bumi ini pernah menjadi ayam? Hah? Itu katamu, nggak usah palah lari ke situ. Lah, pencipta langit dan bumi pernah jadi manusia gitu? Itu nggak tertulis di Bible Juma, nggak usah Nah, ngaco lah. makanya, terus siapa Yesus sebelum Dia menjadi manusia? Itu Siapa? cuma kata-katamu aja untuk Nah, penyesat. saya tanya kepada saudara, siapa Yesus sebelum menjadi manusia? Siapa? Yohanes 1 berkata, Apa itu? ya udah pasti tahu itu. Nggak mau nggak tahu. Yohanes tidak sedang berbicara tentang Yesus. Ayo. Mana Yohanes berbicara tentang Yesus di situ? Pada mulanya adalah firman. Mana Yesus di situ? Ya udah kan sampai di bawah sampai ke 14 itu cuma kamu nggak usah lah, nggak usah 14 palah firman kamu. itu menjadi daging, bukan Nggak menjadi usah Yesus. Nipu-nipu, nggak masuk ke iman Kristen yang benar-benar Yohanes Kristen, nggak 1 bakal. nomor 14 firman itu menjadi daging, bukan menjadi manusia. Ayo. Jadi maksudmu sini daging apa? Daging ayam, daging kambing, Ya, daging kalau kerbau, apa maksudmu? kalau Tuhan Tujuannya berfirman memang jadilah manusia. kucing, jadi kucing. Kalau Tuhan berfirman jadilah ayam, jadi ayam. Karena Tuhan Tujuannya memang berfirman, manusia. karena Tuhan Paham ya, berfirman, Kak Juma? karena Tujuannya Tuhan manusia. berfirman, karena Tuhan Kamu nggak usah berfirman, pelencengin lah, nggak. karena Tuhan berfirman, Maria mengandunglah, lahirkanlah seorang manusia bernama Yesus. Maka yang lahir manusia, maka daging yang dimaksud manusia. Ayo. Udah jelasnya udah tahu kan? Jelas Iya, udah tahu tahu lah. bakal Oh iya, iya. manusia. Kamu kenapa melencengkan lagi coba? Berarti firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia itu bukan atas kehendak manusia itu sendiri, tapi atas kehendak yang maha berkehendak. Siapa yang maha berkehendak? Ya memang ingin berkehendak lah, mananya si Juma ini, ya ampun. Kok nangis, Pak? Kok nangis? Siapa yang nangis? Saya mendengarnya di sini Bapak menangis. Enggak. Ampun. Itu kenapa itu, Pak? Enggak. Oh, Itu enggak nangis. pendengaranmu aja. Oh, kirain nangis loh. Baru aku mau kirim tisu padahal. Iya, jadi Yesus itu datang bukan atas kehendaknya, berarti Dia pesuruh. Gimana? Iya kan? Enggak. Kamu melencengkan aja. Loh, Yesus itu maha berkehendak atau tidak? Ayo Pak, mending belajar Pak, mending belajar daripada Anda membantah logika Anda.
membantah. Anda akan bermusuhan dengan Bible sendiri kalau Anda membantah. Yang bermusuhan itu kamu. Ini tadi Anda mengatakan Yesus itu apa? Sementara pengakuan Yesus apa di dalam kitab Anda? Bermusuhan kan jadinya? Yang bermusuhan itu kan kamu yang Yesus membuat datang yang ngaco, bukan gitu. atas kehendakku sendiri. Berarti antara Ya jelas itu kan dia jelas-jelas ngomong secara manusianya, cuma pahamnya kan secara manusia. Dia bakal ngomong kayak gitu akal pengajarannya. Oke. Apakah kemanusiaan Yesus menurut konsep Kristen, kemanusiaan Yesus dan ketuhanan Yesus itu beda hakikat? Beda hakikat atau satu hakikat? Kamu harus bisa membedakan loh, cuma manusia atau Saya Tuhan atau nggak bisa saudara? langsung turun tuh cuma. Saya atau saudara yang Baik, harus aku membedakan? Silakan. Baik Bang Suma, aku jawab. Silakan. Satu hakikat Bang Suma. Satu hakikat. Oke, yang mengutus Yesus siapa? Allah itu sendiri. Oke, terus hakikatnya sama ndak dengan hakikat Yesus? Yang turun itu adalah Allah itu sendiri yang jadi daging, manusia Terus Yesus. kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Katanya satu hakikat. Yesus itu terdiri dari dwi natur. Yes, Manusia saya tahu, tapi Iya, hakikatnya oke. satu kan? Iya. Yang Makanya mengutus dikatakan- Yesus sang hakikat kan? Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, satu apa? Hakikat, satu apa? esensi. Kalau satu hakikat, satu esensi, kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Bagaimana? Dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Oke, begini aja ya, begini supaya jelas. Ya, bagaimana supaya mudah Supaya jelas. mendoktrin gimana aja? Bukan mendoktrin, ini Ya, nyata. ini doktrin karena pasti bertentangan dengan pengakuan Yesus. Begitu Anda berargumentasi pasti bertentangan dengan Yesus. Silakan aja kita buktikan. Silakan. Oke. Bang Roy punya kitab, Bang Roy. Enggak, saya kitab? enggak punya. Oke, aku baca saja sini. Aku baca. Ya. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi Iya. kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Oke. Aku paham? Iya, Barang paham. siapa melihat Yesus, Oke. aku. Oke, sudah paham Ya, tadi? sudah. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat dia yang mengutus aku. Terus paham saya. Nah sekarang permasalahannya adalah barang siapa yang membunuh aku. Jadi yang turun itu aku adalah aku. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Barang siapa yang membunuh aku? Bukan membunuh di sini, Pak. Melihat. Enggak. Bukan, saya tanya samamu. Jadi kalau Anda menarasikan, dengar, sabar, Konteks gantian yang kita. ada di sini, dengar dulu. Konteks Gantian yang di kita, sini, gantian. Barang Saya udah siapa paham. melihat, bukan membunuh, melihat. Itu dalil sudah kukuasai 67 tahun yang lalu. Tapi kenapa kamu nggak paham? Santai. Tapi kenapa nggak Oke, paham? makanya saya tanya sama Kamu ganti dengan membunuh. Kalau Kenapa kamu ganti dengan membunuh? Kalau pemahaman saudara itu berdasar dengan alibi yang Anda bangun, sekarang saya tanya, apakah membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa yang mengutus dia? Makanya aku katakan tadi, duinator manusia. Jadi Yesus yang roh itu, katanya siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa. Berarti siapa yang menampar Yesus sama menampar Bapa, gitu. Bang, begini aku jelaskan ya, Bang Suma. Silakan. Boleh, oke. Ini bukan doktrin atau apa. Doktrin pasti. Pasti doktrin. Yesus itu benar-benar manusia 100%. Nah, mampus sudah kalau begitu. Dengar dulu, Bang, jangan dulu potong. Udah selesai kalau gitu. Selesai bagaimana, Bang? Belum aku jelaskan. Anda mengaku Yesus 100% manusia, udah selesai. Berarti dia bukan Tuhan. Bukan pengutus. Allah itu maha kuasa, Bung.
Sekarang Bang, Anda mengakui Yesus dengar dulu 100%. Bang, dengar dulu. Allah itu maha kuasa, bisa jadi manusia. Manusia sama seperti saya, Di mana seperti dalilnya? kamu. Di mana dalilnya? Tuhan Yohanes bisa 1. jadi manusia. Mana? Yohanes 1 ayat 14. Yang menjadi manusia itu adalah perkataan. Apa itu perkataan? Logos. Apa itu logos? Ya. Kehendak. Firman. Perkataan. Firman Allah itu Perkataan. sudah jadi manusia. Sekarang apa itu firman? Firman itu Allah itu sendiri. Di mana firman adalah Allah? Di mana? mulanya. Iya, saya tahu. Saya tahu ini firman. Segala firman yang engkau berikan. Dengarkan, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Itu apa firman? Apa firman di situ? Suaramu ini adalah kamu, Bang. Bukan saya. beda. Beda suara saya, beda Suma, beda. Masa beda? Masa beda, dong. Bang? Beda. Beda. Kamu yang bersuara ini adalah kamu. Beda Bang, beda tapi satu Sumber hakikat. itu sumber suara saya, tapi suara yang keluar dari mulut saya itu bukan saya. Itu suara. Kamu, Bang. Kamu sebelum berbicara berpikir dulu kan? Pikiranmu dan suaramu itu adalah hakikat satu. Oke, Nggak bisa sekarang begini. dipisah-pisahkan, Bang. Sekarang Nggak bisa begini. dipisah-pisahkan. Oke. Sekarang Anda berpikir tentang ikan. Kemudian Anda berkata, Jangan analogikan yang lain, Bang. Jangan analogikan yang Gimana? lain. Gimana? Anda menunjuk Jangan saya tadi. Jadi Anda menganalogikan ke suaramu saya. itu, ya suaramu adalah kamu sendiri. Oh, salah. Gak bisa dipisahkan. Salah Anda, salah. Karena salah. kamu Anda dengar salah. dulu, Bang. Salah. Karena kamu nggak punya karena kamu bukan maha kuasa, makanya kamu nggak bisa mengutus Nggak bisa firman-Mu begitu. itu. Sekarang Nggak bisa Yesus kamu, maha kuasa enggak? tetapi Yesus maha kuasa Allah enggak? Yesus maha maha kuasa. kuasa tidak? Yesus maha kuasa tidak? Maha kuasa. Bang, Yesus bisa melawan rasa lapar? Bang, aku tunjukkan, Bang, ya. Enggak, saya tanya dulu. Yesus maha kuasa enggak? Anda mengatakan iya. Yesus berkuasa melawan rasa lapar? Tunggu, aku baca dulu ini. Aduh, ini korban doktrin ya, kayak ginilah kalau korban doktrin. Logika sehat tidak berfungsi lagi. Yang Anda paparkan ini iman Anda. Anda meninggalkan akal Anda. Apakah Dengar, Bang, suara ya, itu adalah Anda? Dengar, Bang, dulu. Silakan. Sebentar, Bang. Oke, sebentar. Maaf. Dan ada seorang yang berkata, oh sorry, salah. Bukan ini. Udah lupa ini aku ini mana. Mana ini? Apa? Biar saya bantu apa? Apa, Bro? Gini Bang, ini maksudnya kalau Perempuan kenapa yang Tuhan merasa lapar? Gimana? Perempuan kenapa? Tunggu aku keluar sedikit ya, mau cari aplikasi. Assalamualaikum, Tinda Alwan. Waalaikumsalam Kanda. Izin lima. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Masya Allah. Lagi di mana Ustaz Salwan? Di rumah. Oh, Di Pondok gimana IT. keadaan? Alhamdulillah. Ya, itu. Lanjut lagi dia. Ya. Gimana Saudara Stephen? Atau Saudara Roy? Masalah yang tadi gimana, Roy? Aku lanjut ini. Iya, silakan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Lalu ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Artinya dia sembuh. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Ini Yesus yang manusia, Bang, ya? Iya. Dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Oke? Tahu tuh, Bang, kuasa apa, Bang? Tahu. Yesus yang manusia. Dengar dulu, Bang.
Yesus yang manusia itu ada kuasa, ada roh Allah yang berkuasa di dalam dia. Betul, saya paham. Kisah Kalau para betul, rasul. oke. Dengarkan Bersyukurlah kalau Anda paham. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Yesus itu hanya perantara. Tadi kan sudah aku bilang Yesus itu pesuruh. Bang, Kalau di kantor Yesus itu office boy. Ini dalil, Bung. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang berasal dari Nazaret itu adalah manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Allah yang melakukan, bukan Yesus. Dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku kerjakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Ini yang membuat Anda menuhankan manusia yang hanya nabi dan rasul. Ini siapa penyebabnya? Romawi. Ke situ lagi. Romawi yang mengajarkan kalian. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Malah kalau Anda baca di dalam Yohanes 5 nomor 36, dengarkan. Ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan-pekerjaan itulah yang kulakukan sekarang. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi semua mujizat yang dilakukan Yesus itu bersaksi bahwa Yesus itu bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Bukan Tuhan dia. Apapun yang dilakukan hanya mujizat yang diberikan oleh Tuhan ke dia. Dalil kitab saudara, masa Anda tidak imani sih? Nah, yang membuat Anda beriman Yesus Tuhan itu Romawi, Yunani, nyebrang ke Belanda, Belanda masuk ke Nusantara, itu Anda imani. Bagaimana dengan Yesus ajarannya? Tuh tadi barusan. Ternyata Yesus mengajarkan ke pengikutnya Bani Israel bahwa mujizat itu adalah bukti bahwa saya utusan Tuhan, bukan utusan setan. Gitu cara belajarnya. Simple. Kalau pakai otak, pakai akal, Bung. Kalau pakai doktrin, gimana? Bang tahu apa yang diutus itu, Bang? Yang diutus itu manusia. Manusia yang berasal dari sperma Daud. Roma 1 nomor 3. Dengar, Yesus berasal dari sperma Daud. Dengar, Bang ya. Fitnah kau Injil cuma, Yohanes. fitnah. Apa Dengar dulu, fitnah? Bang. Roma 1 nomor Injil. 3. Baca. Oke, Silakan. Bang. Silakan. Iya, silakan saudaraku. Lanjut. Injil Yohanes 8 ayat 42 dikatakan, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas Tunggu. Kehendakku sudah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Apa bedanya dengan yang lain? Nah, terus aku tanya, yang keluar dan datang dari Allah itu siapa? Ciptaan. Yesus ciptaan. Yes, pasti karena dia keluar dari Allah. Aku keluar dan datang dari Allah itu adalah firman-Nya Allah, Bang. La Yang haula wala turun ke quwata dalam, illa. dengar Bang, dengar. Yang turun ke dalam dunia ini lewat perawan Maria jadi manusia yang Ini disebut dengan utusan. Ini ajaran dari Yang mana disebut- Anda dapatkan? Ajaran dari Aku mana? baca dari Bible, dari kitab. Yang keluar Itu dari depan. Allah, yang keluar dari Allah itu Anda katakan Tuhan. Iya. Ya. Oke, Iya, mari sebab kita firman baca. itu adalah Oke. Allah. Baik, Inilah, mari kita baca kitabnya Yahudi. Kita pinjam dulu kitabnya Yahudi supaya Anda tahu. Di data Yesaya 55 nomor 11. Apa yang dikatakan di sana? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. Ada berapa banyak firman yang keluar dari mulut Tuhan?
Cuman satu. Itu firmannya kepada Yesaya. Lah, Itu di sekitar ngomong Yesaya. apa barusan? Anda mengatakan semua firman yang keluar dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan. Ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Firman itu satu, Bang. Allah kami satu. Tuhan kami itu satu. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan narasi Tuhan kami satu? Yang mana Tuhan Anda yang satu itu yang mana? Yang Yesus mana? Kristus. Yesus Kristus keluar dari Tuhan. Dia datang bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi atas kehendak keluar, Tuhan. dengar, Bang, bukan keluar dari Tuhan, keluar dari Sang Bapa Allah itu sendiri. Yang dikatakan Tuhan keluar dari Tuhan itu sama dari Bapa, halnya Bang, dari dari keluar Bapa. dan datang dari Allah, dari Allah. Ya dari Allah. Ini firman. Jadilah matahari. Matahari dari mana? Makanya kamu berprediksi yang mana Yesus itu ciptakan karena kamu punya pola pikir begitu. Lah, memang Yesus dia itu ciptakan. adalah Sang Firman. Memang dia Yesus itu ciptaan. adalah Sang Efesus 4 Yesus nomor 24. Yesus adalah ciptaan. Anda mau kemana? Yesus itu adalah Sang Firman, Sang Firman. Kalau Yesus adalah Sang Dia Firman, itu berarti Sang- Yesus. Kalau Yesus Sang Firman, berarti Dengar, Yesus ya. bisa. Dengar dulu, Bang, supaya jelas. Tunggu dulu. Anda membawa doktrin, saya Segala patahkan sesuatu. doktrin Anda. Segala dengar. Anda Ini membawa bukan doktrin Romawi. Ini bukan doktrin, ini adalah kebenaran. Kalau begitu tolong tunjukkan Ini adalah datanya. kebenaran. Yesus mengaku Sang Firman. Di mana Yesus mengaku Sang Firman? Di mana? Bukan mengaku Sang Firman, memang dia adalah Firman. Siapa yang ngajarin Anda? Kayak gitu. Iman kami percaya, Jelas. Bang. Dia itu Berarti Firman Allah. doktrin. Ada ayatnya Berarti lo, doktrin. Juma. Makanya saya bilang, saya patahkan doktrin Anda dengan pengakuan Yesus. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Patah doktrin Anda. Dia bukan Sang Firman. Kalau Sang Firman itu maha berkehendak, maha berfirman. Yesus tidak bisa berkata-kata. Kalau bilang masalah maha berkehendak, Pak, Wah. Bang ya. Hah? Injil baca. Apa Injil lagi? 16 ayat 5, Injil 16 ayat 15 dikatakan apa, situ? Apa Injil 16 ini? Dengar, Apa? dengar. Apa Injil 16? Yohanes 16. Dengar, Bang. Ah. Injil Yohanes 16 ayat Ya. 15. Oke. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Oke, Segala Bapak- sesuatu, Bang. Oke, saya patahkan lagi. Bapak punya pengetahuan hari kiamat. Yesus punya tidak pengetahuan tentang hari kiamat? Yesus tahu, Bang. Tapi Mana dalilnya? dia mau supaya kita berjaga-jaga, berdoa, Bang. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Itu ada ayatnya begitu, Bang. Dari mana Anda Seandainya, tahu Bang. bahwa Yesus tahu? Tapi dia hanya suruh kita berjaga-jaga. Ini doktrin lagi nih. Ayo. Iya. Sama Juma nggak berlaku ayat. Percuma. Justru saya menarasikan semua ayat. Anda tidak ada ayat. Semua asumsi, semua Bukan. doktrin. Ayo. Bang, Asumsi. kamu membelokkan kebenaran, Bang. Anda yang membelokkan. Kami tidak terima semua itu. Anda yang membelokkan. Enggak. Saya mengatakan Yesus Enggak. tidak tahu hari Kamu- kiamat. Anda kamu membacakan membelokkan. Yohanes 16 nomor 15. Segala yang Bapa punya, aku punya. Bapak punya ilmu pengetahuan tentang kapan hari kiamat. Apakah Yesus punya? Jangan memahami Alkitab seperti membaca Al-Qur'anmu Juma. Pahamnya Kitab kamu. Anda dengarkan. Kitab Anda yang mengatakan bahwa peridetes hemeras egenis katai tes horas audes oiden odohai ageloiton auranon aime hopoter mau menos. Dia tidak tahu kapan hari kiamat. Matius 24:36. Terus kenapa Anda memaksakan Yesus tahu hari kiamat? Anda siapa? Anda malaikat? Anda lebih Tuhan dari Yesus? Yesus mengaku anak pun tidak tahu, hanya Bapa Berarti- seorang diri yang tahu. Lah Anda kok Berarti bilang, Yesus Tuhan. hah? Lah dia anak dia nggak tahu? Tadi kamu mengaku Juma. Yesus mengaku dengan mulutnya tentang hari kiamat. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Anda mengatakan Yesus tahu. Yang mana yang benar? Yesus atau Anda? Saya yang meluruskan, Anda yang memiringkan. Yang Kristen sebenarnya saya atau Anda? Ya, saya. Lah kalau Anda, kenapa Anda tidak percaya kepada pengakuan Yesus?
Kok nggak percaya gimana maksudmu? Yesus mengatakan, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Ya itu kan pengakuan manusianya cuma. Kalau secara kealahan dia pasti tahu. Iya. Kalau sudah kayak begitu, Bung, kalau sudah kayak begitu, tidak usah Begitu berdebat. pemahaman Alkitab, Juma. Dengarkan, Begitu pemahaman Alkitab. yang harus dipercaya ucapan Yesus atau ucapan asumsi Anda. Kok asumsi? Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Aku di sini kemanusiaannya. Iya. Kemanusiaannya Yesus yang harus didengar. Adapun ketuhanan, keilahian, apapun itu buatan Romawi Yunani yang Anda imani. Yesus tidak pernah mengajarkan keilahian yang ada pada dirinya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang membuat Yesus menjadi Tuhan adalah Paulus. Iman kamu juga buatan Arab, Juma. Kamu segitunya kamu. Nggak usah lari ke situ. Iman saya, Yesus itu utusan Tuhan. Selesai. Iman kamu juga masuknya dari Barus kok, sama dari Aceh. Iman saya, Yesus Ke itu Indonesia adalah ini. utusan Tuhan. Selesai. Bukan utusan Tuhan, Bang. Bang, bukan Iman Tuhan, saya bukan utusan Tuhan. Allah itu Bantah sendiri saya. yang Di mana ilmunya? Dari mana Anda dapat ilmu itu? Coba. Ini Anda ini anti Yesus, Anda ini anti Kristus, Anda ini. Yesus mengatakan lain, Anda mengatakan lain. Kamunya antikristus, Juma. Itu sudah jauh-jauh hari udah tertulis itu. Sebelum munculnya agama kamu, Juma, abad ke-7, itu udah tertulis bakal banyak penyesat segala macam. Oke, penyesat yang Akan dimaksud adanya nabi Yesus, palsu. dengarkan. Segala Nabi palsu, macam. dengarkan. Nabi palsu yang dimaksud Yesus seangkatan dengan Yesus atau nanti di abad ke-6 atau abad ke-7? Jawab. Kamu paham gak, Juma? Apa? Apa kriteria nabimu tertulis banyak itu soal ciri-ciri nabi palsu. Mari kita bahas. Kita ambil ciri-ciri nabi palsu yang ada di dalam kitabmu berdasarkan pengakuan Yesus. Kita ambil di Matius berapa? Matius 24. Oke? Terserah kamu yang mana aja. Oke, mari. Nabi palsu di gurun dan di bilik. Sekalian si anak Batak belajar di sini. Mudah-mudahan dia nyimak. Di dalam kitab saudara, di dalam Matius 24, jelas di sana akan datang nabi palsu. Berada di mana nabi palsu itu? Di padang gurun. Dan berada di bilik. Kalau kita berbicara mengenai padang gurun yang dinubuatkan di dalam Matius 24 nomor 26, di situ jelas sekali siapa yang rebah ketika dia menuju ke Damsyik berada di padang gurun. Jawab itu dulu. Yang mengaku-ngaku bertemu dengan Mesias. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Saya tanya sekarang sama Anda. Siapa yang pernah di padang gurun ketika dia menuju ke Damsyik mengaku bertemu dengan Mesias dan dia mengatakan, akulah dia. Itu siapa? Jawab dengan jujur. Ayo. Kita mencari ciri-ciri nabi palsu. Nabi palsu, tunggu dulu. Nabi palsu kan jelas ini. Saya bacakan dalilnya ya. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun. Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun ketika dia menuju ke Damsyik? Jawab dulu, yang jujur. Enggak masuk, Juma, enggak masuk ke ciri-ciri seorang nabi palsu. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Itu ayat Yesus? itu enggak masuk. Oke. Siapa yang pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun? Ini nih, Matius 24:26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi di situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Siapa yang menulis surat-suratnya di dalam bilik penjara? Jawab. Bang, kamu mau tujukan kepada Paulus. Bukan Paulus, saya tidak mengatakan Paulus, saya tanya, Iya, tapi siapa tujuan kamu yang kan ke dia. Tuh.
Saya tidak mengatakan Paulus. Anda yang menjawab itu karena Anda merasa. Sekarang saya tanya, Ada tujuannya. siapa? Kata-kata Zuma ada tujuannya. Bakal lari ke situ nanti. Enggak, terserah kalau memang dia yang larinya dituju ke ya situ. dia. Makanya saya tanya, Bung, siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Saya tidak nyebut Paulus. Kalau Anda merasa ya itulah dia orangnya. Saya tidak pernah mengatakan Paulus loh. Yesus mengatakan dalam Matius 24:26. Jadi apabila Kamu nggak orang tahu siapa berkata sih kepadamu, Paulus itu? urusannya siapa sih Paulus saya itu? tidak sedang membahas Paulus, saya sedang membahas nabi palsu itu mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Ya, yang kami tahu itu sesudah Yesus naik ke surga sudah tidak ada lagi nabi. Paulus itu bukan nabi. Nah, kalau dia bukan nabi, kenapa dia disebut Iya. nabi di dalam Kisah Para Tapi Rasul ada- tapi ada sesudah Yesus, ada sesudah Yesus mengaku nabi. Kalau dia bukan nabi, kenapa dia disebut nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1? Kalau dia bukan nabi, lalu di mana dia mengambil ilham 14 kitabnya? Nabi itu adalah pembawa berita. Dari mana berita-berita ini didapatkan oleh Paulus kalau dia bukan nabi? Yang disebut nabi itu adalah kabar, pembawa berita. Kalau dia nabi berarti dia pembawa kabar berita. Berita apa? Berita ilahi. Sekarang yang dikabarkan Paulus ini berita ilahi atau karangan kantor pos? Oh, itu adalah kabar ilahi. Berarti dia nabi, meskipun tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Karena sejatinya dialah nabi palsu itu. Makanya saya tanya, Yesus mengatakan nabi palsu itu ciri-cirinya adalah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Tunjukkan literasi dari Islam, Rasulullah Muhammad SAW pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Nggak ada sangkut pautnya, cuma udah dibilang tadi makanya- itu 7 abad setelah baru muncul kamu, paham ya? Saya tanya sekali lagi saya tanya. Memang pahit, tapi mau diapa? Ini kebenaran. Harus Ya diungkap. memang pahit, memang kebenaran. Iya. Makanya saya tanya, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Jawab. Nggak masuk kriteria ciri-ciri nabi yang seperti yang saya bilang setelah 7 Ya, abad Anda kan lamanya, cuma paham. kaki tangannya Jangan Paulus. paksa, Bang. Anda harus bela. Bukan, Anda harus bukan. bela. Jangan paksa. Anda harus bela. Kan Jangan kan paksa, sudah kamu. saya bilang tadi setelah 7 abad lamanya kita baik. paham Baik, ya? baik. Kalau Anda tidak mengakui Paulus itu pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, saya tanya sama Anda, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan mendengarkan suara, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Itu siapa? Siapa Tuhan yang dimaksud di sana? Mesias atau Allah Subhanahu wa taala? Siapa oknumnya? Kok lari ke Tuhanmu? Gimana ceritanya? Iya, makanya saya tanya. Kan Yesus mengatakan di Matius 24:26, nabi palsu itu mengaku bertemu Mesias. Ada pengakuan di dalam Kisah Para Rasul 9, Saulus, Saulus. Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan yang dimaksud Paulus di sini adalah Mesias, adalah Yesus. Nah, kemana Anda hendak menyembunyikan Yesus sekarang? Paulus, kemana hendak Anda mengumpetin Paulus? Kalau dia sudah terbukti mengaku bertemu Mesias. Ayo. Siapa yang mengumpetin cuma? Kalau menurutmu ya si Paulus itu yang nabi palsu, terserah kamu. Tapi Ya, tercatat gitu juga dong. dalam Alkitab setelah 7. Tapi tercatat juga di Alkitab Juma setelah 7 abad datang setelah itu. Mana dalilnya? Sifat-sifat. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya, tunjukkan. Mana Dalil dalilnya apa? 7 abad kemudian? Mana? Nah, kan Mana jelas-jelas dalilnya? Kalau ada dalilnya, saya berhenti menjadi apologet. Mana? sejak kapan Kok- kamu jadi apologet? Ini saya Kamu lagi kan membela seorang imannya Islam. Kristen. Ini lagi membela iman Kristen saya. Supaya Kristen itu jangan menganggap Yesus itu Tuhan. Iman Kristen yang benar, Yesus itu hanya utusan. Tujuanmu ada maunya. Kalau yang dimaksud Tujuanmu ada maunya. utusan Tujuanmu itu ada adalah maunya. Nabi Isa alaihissalam. Tujuanmu kamu ada membela maunya, bukan Kristen. meluruskan cuma. Bukan. Saya meluruskan. Sekarang saya tanya, apa pembuktian Anda bukan. mengatakan? Kamu Sekarang saya tanya, membelokkan, Bang.
Apa Kamu pembuktiannya? bukan Oke, meluruskan. kalau saya membelokkan, saya tanya kepada Anda, siapa yang mengaku Ya. bertemu dengan Yesus di padang gurun? Jawab. Siapa? Tujuanmu kita sudah tahu. Lah, ini Iya, apa ini? dia Ini mau- kalian berdua lagi dia mau ngapain? memaksakan. Kalian Bang, berdua jangan ini lagi memaksakan, ngapain? Kalian berdua ini lagi ngapain? Pertanyaan saya, siapa yang Cuma- pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun ketika dia menuju ke Damsyik? Jawab. Juma, kita berbicara setelah 7 abad lamanya Juma, bukan di masa Yesus, bukan di masa itu, bukan ya. Itu jauh. Mana dalilnya? Oke. Anda boleh menyembunyikan itu. Sekarang saya tanya yang kedua kalinya. Yesus berkata di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Sekarang saya tanya, apakah Rasulullah Muhammad SAW itu ahli Taurat? Apakah Rasulullah Muhammad SAW itu orang Farisi? Jawab. Atau Paulus ahli Taurat, Paulus orang Farisi? Jawab. Siapa yang celaka di sini menurut Yesus? Yang Paulus mengaku- itu memang udah abang dulu. Coba. Ayo. Paulus Ayo. itu memang seorang Yahudi Farisi. Oke, keturunan Benyamin. Terus Tetapi dia itu dipakai Tuhan. di mana? Dari Dengar, mana lihat, Anda bisa dengar. mengatakan? Dari mana Anda bisa mengatakan dia dipakai Tuhan? Lihat Dari aku mana? baca. Lihat aku baca. Tetapi firman ini setelah Paulus berjumpa Ananias. dengan Yesus. Setelah Yesus berjumpa dengan Ananias. setelah Paulus dengar dulu, Bang. Setelah Paulus berjumpa dengan Yesus seperti maksud kamu di padang gurun. Nah, Dengar dulu. Tetapi Anda sudah firman mengakui. Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang Anda, ini adalah alhamdulillah. alat pilihan bagiku. Alhamdulillah Anda sudah mengakui. Nggak bakal dengar dia tuh. Ternyata Nggak mau dia tuh. Nggak mau terjawab. dia dengar kalau dijelaskan. Jadi percuma baca ayat. Anda Jangan. sudah mengakui. Jadi Kan Paulus tadi Yesus ini- mengatakan. Bacakan ayat. Jadi Paulus ini Kan Yesus adalah tadi. Jadi Paulus ini adalah alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran, dan sampai sekarang ini kebenaran ini tersebar Masya Allah. ke penjuru. Masya Allah. Itu aja. Subhanallah. Jadi jangan kalian Anda sudah mengakui belok-belokkan. berarti. Anda sudah mengakui berarti apa yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 26. Nubuatan Yesus orang itu berkata bukan dengan- masalah itu, Bang. Apabila Nubuatan orang Yesus berkata bukan kepadamu, masalah Paulus. lihat, ada Yesus di padang Nubuatan gurun. Yesus itu sekarang bukan yang masalah bertemu di Paulus. padang gurun siapa? Bukan ditujukan kepada Paulus, Bang. Bukan. Lalu siapa bukan ini? ditujukan kepada Siapa Paulus. siapa yang bertemu di padang gurun bertemu dengan Mesias? Siapa? Ya, ada orang-orang yang ingin membelokkan seperti Anda membelokkan kebenaran. Saya mana pernah bertemu Mesias? Udah Bang, aku udah capek tertawa dari semalam. Saya tidak pernah bertemu dengan Mesias. Saya tidak pernah Aku pun bertemu udah ada capek suara dengar dari suara langit. Juma. Yesus, Suma. Lantas saya mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Aku nggak pernah gitu. Yang melakukan itu adalah Paulus. Oke? Itu level pertama. Level kedua ini sekarang. Coba saudara tunjukkan. Kalau Anda mengatakan orang ini aku jadikan alat untuk mengabarkan suatu berita kabar gembira, coba Anda tunjukkan kepada saya surat-surat Paulus yang dituliskan untuk Bani Israel. Ada tidak? Dari ke-14 kitabnya, ada tidak kitabnya yang dituliskan untuk Bani Israel? Silakan. Kita bicara apa nih Juma? Loh, katanya Yesus itu adalah orang yang mengatakan akan ada penyesat, nabi palsu yang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun. Saya tunjukkan datanya. Saulus, siapakah engkau Tuhan? Anda membantah. Oke. Nah sekarang Itu kan saya bilang jelas-jelas tadi kan setelah abad ke-7 baru munculnya yang lain tertulis itu. kenapa abad ke-7, Bung? Siapa di abad ke-7 yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Siapa? Hah? Kok bertemu Yesus di padang gurun gimana maksudnya? Nggak nyambung kamu. Nabi, dengarkan, pasang mulutmu untuk mendengar, telingamu untuk Bukan bicara. mulut, bukan mulut, telinga. Apa dan? Tapi dari tadi telingamu tidak berfungsi. Ini Kamu Yesus nggak mengatakan. nyambung, kamu nggak Dengarkan nyambung, saya, Bung. nggak nyambung. Yang Bung. saya bilang setelah 7 abad. Bung, kenapa
Kenapa Anda bercerita abad ke-7? Kenapa? Memang ada dalilnya di nubuatan Yesus abad ke-7 ada? Bukan nubuatan, tertulis seperti Apa sifat. tertulis? Mana? Coba Mana ulangan, sifatnya? Ulangan 18 ayat 20. Coba. Kenapa jadinya ke sana? Lah, kan saya bilang seperti sifat. Udah tertulis. Kenapa larinya ke ulangan? Lah. Ini Yesus yang menarasikan tentang nabi palsu. Saya Terus tanya kenapa kamu tadi. lari ke Paulus? Karena Kenapa dia kamu yang lari ke Paulus. Karena dia satu-satunya yang mengaku bertemu Mesias di padang Jelas-jelas gurun. saya Kamu tadi bilang, gentar dengan ajaran Paulus. Karena Pribadimu kamu takut juga. dengan ajaran Paulus. tadi kan saya jelas-jelas bilang sebelum masuk ke abad ke-7 yang muncul yang baru Juma. Oke, baik. Sifat-sifat itu Mari udah ada kita- tertulis. Mari kita lihat. Rupa-rupanya saya harus menaikkan level untuk Anda belajar. Kita lihat di dalam catatan hasil penyelidikan orang yang Anda anggap sebagai rasul, yaitu Tabib Lukas. Di dalam catatan Lukas 21 di data nomor 8, Yesus berkata, "Waspadalah supaya kamu di sini adalah murid Yesus." Oke? Bukan orang Roma, bukan orang Yunani, apalagi orang Belanda, lebih-lebih lagi orang Indonesia. Ini Yesus sedang menasehati Bani Israel muridnya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Sekarang, demi kerasulan Paulus menggunakan nama siapa? Siapa nama yang digunakan Paulus kemana-mana supaya dianggap sebagai rasul? Jawab saya, nama siapa? Apakah Rasulullah Muhammad SAW pernah menggunakan nama Yesus supaya dia dianggap nabi? Supaya dia dianggap rasul? Tidak pernah. Paulus membawa nama Yesus dibawa kemana-mana supaya dia dianggap rasul. Betul? Betul. Saya lanjut. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Tuhan." Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Siapa? Paulus bukan membawa nama Yesus supaya menjadi rasul, tapi dia ditunjuk langsung oleh Yesus untuk menjadi rasul, pembawa kebenaran firman. Setelah dia mengaku bertemu Yesus, nama siapa yang dijajakan kemana-mana? Namanya siapa? Maksudnya apa? Loh, dia memakai namaku. Dia menggunakan nama Yesus untuk supaya dianggap sebagai rasul. Dia membawa nama Yesus supaya apa yang dia bawa tuliskan itu dianggap sebagai kitab suci. Dia yang menjual nama Yesus kemana-mana supaya orang Romawi dan Yunani menuhankan Yesus. Ini perkataan Yesus. Dia membawa nama Yesus untuk supaya jadi rasul. Bukan karena dia membawa nama Yesus supaya jadi rasul. Memang dia itu ditunjuk langsung oleh Yesus. Kata siapa dia Yesus ditunjuk langsung? sendiri. Di mana Tadi kan Yesus aku sudah mengatakan baca. itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Tunggu aku baca, tunggu. Oke, silakan. Oke. Tadi aku sudah baca tadi. Oke, silakan. Nanti kamu ketabok nanti dengan Yohanes 16. Tengok aja nanti. Kamu bernarasi dengan surat-surat Lukas, silakan. Saya tahu kamu membawa kisah para rasul. Ini setelah Yesus Syukran, berjumpa Adinda. dengan Paulus nih. Di mana Yesus bertemu Tetapi- Paulus di mana? Tetapi firman kamu Tuhan- jangan mimpi kamu. Itu pengakuan asistennya Paulus. Asistennya Paulus yang mengatakan bahwa guruku Paulus bertemu Yesus. Tidak ada Yesus pernah bertemu dengan Paulus, tidak ada. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 16, "Aku minta kepada Bapa seorang penolong lain." Lalu kemudian dalam Yohanes 16 nomor 7, "Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang." Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit bukan Yesus, penolong lain. Bukan Yesus yang datang. Dengarkan dulu. Yesus Coba nanti ulangi Bang.
Ulangi, bagaimana? Di dalam Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai nomor 15, Yesus mengatakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang, penghibur itu tidak akan datang. Roh Kudus Bang itu. Roh Kudus iya. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit Roh Kudus. Sementara Paulus yang datang kepadanya Yesus. Yang mana yang mau datang? Yesus atau Roh Kudus? Roh Kudus itu bekerja sama Yesus. Sorry. Roh Kudus itu bekerja. Dengar dulu. Roh Kudus itu bekerja sama Paulus. Iya. Sehingga yang karena Roh Kudus, Paulus memberitakan kabar Injil. Apa kata suara yang didengarkan oleh Yesus? Oleh Paulus? Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Kenapa dia tidak mengatakan akulah Roh Kudus yang diutus? Kenapa? Kan habis Yesus terangkat, yang datang Roh Kudus. Tapi dia mengatakan akulah Yesus yang kau niaya. Bohong. Yesus mengatakan aku yang bukan lagi yang datang. Aku datang nanti di akhir zaman untuk yang kedua kalinya. Berarti yang datang kepada Paulus itu hanya dongeng. Bang, di mana ada dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, Yesus itu, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Saya tidak pernah melihat ada Yesus di gereja. Roh Kudus, berupa Roh Kudus, Bang. Kalau berupa Roh Kudus, ngapain Yesus terangkat lagi? Maka itulah yang dimaksud dengan Trinitas, Bang. Makanya pahami Trinitas. Inilah yang saya maksud. Kenapa? Ketiga inilah ini yang saya maksud. Satu. Sekarang begini. Hidup kekal menurut Yesus itu ada berapa Tuhan? Mengenal satu-satunya Allah. Siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Makanya aku bilang siapa Yesus Allah itu yang satu itu? Yesus itu adalah Allah. Yesus menunjukkan dirinya sebagai utusan. Makanya aku bacakan tadi di Injil Yohanes 12 ayat 5. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku, melihat Dia yang mengutus aku. Paham nggak? Berarti siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapa. Ini bukan membunuh, ini melihat aku. Yang dibunuh. Tolong dengarkan saya. Yang dibunuh tentara Romawi Yesus atau bukan? Yesus yang manusia, Bang. Berarti sebab siapa Allah itu nggak bisa mati. Makanya dengar, Bang. Dia yang telah mengosongkan diri, Bang. Mengosongkan diri dari kealahan. Siapa yang melihat aku? Kau tadi mengatakan siapa yang melihat aku? Dia melihat Bapa. Yang dilihat ini manusia atau setan? Susah, Bang, kita mau cerita ini, Bang. Memang susah karena Anda tidak menggunakan akal. Anda mengatakan siapa yang melihat aku? Siapa yang dilihat situ? Manusia atau setan? Apa maksudnya Yesus yang manusia atau bukan? Ulangi, Bang, ulangi. Kan Anda mengatakan siapa yang melihat aku yang manusia ini sama melihat Bapa. Betul? 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 Yohanes 14, dengar dulu, Bang. Iya, tahu, saya hafal. Sekarang begini, siapa yang melihat aku manusia ini sama melihat Bapa, betul? Betul. Siapa yang membunuh aku ini manusia ini sama membunuh Bapa, betul? Sayang sekali cuma itu tidak tertulis. Itu tidak tertulis. Itu tidak tertulis cuma. Itu tidak tertulis. Itu tidak tertulis. Siapa yang melihat Yesus? Siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa? Berarti siapa yang membunuh Yesus sama membunuh Bapa? Ketika Yesus dibunuh berarti Bapa juga terbunuh. Berarti pernah alam semesta tidak punya Tuhan. Makanya dia katakan, dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kealahannya, tapi dia telah mengosongkan diri. Itu lebih parah itu lebih parah. Efesus 2, parah bagaimana? Efesus 2 nomor 8, nomor 7. Dengarkan. Kalau Anda menarasikan itu lebih parah. Lebih parah dan itu akan menyiksa Anda malam ini kalau Anda jadikan itu sebagai rujukan. Mari kita lihat. Efesus 2 itu ya. Coba kita lihat di data nomor 7-nya dan di data nomor 8.
Filipi atau Efesus? Coba Anda lihat di sana. Coba Anda lihat apa yang dikatakan di sana. Efesus atau Filipi? Mengosongkan diri. Coba. Berkenosis katanya di sana. Hah? Filipi berapa? Filipi 2. Filipi Coba 2 Anda baca di sana. Ya. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 7 nomor 8. Siapa yang mengosongkan diri di sana? Siapa yang mengosongkan diri? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini siapa yang mengosongkan diri? Dengar dulu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Oke. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengosongkan diri ini? Yesus Kristus. Bukan Yesus yang mengosongkan diri. Lalu siapa Bukan. menurut kamu? Ya, masa Yesus mengosongkan dirinya lagi? Nggak ada dong Yesus, hilang dong Yesus. Gimana sih? Loh, Hilang. yang mengosongkan diri ini siapa? Mengosongkan diri dari Makanya Juma, kekalahannya itu, Bang. kalau nggak sampai berarti yang mengosongkan nggak diri usah ini baca adalah Alkitab. Dengar. Yang mengosongkan diri ini adalah Bapa. Sehingga dia menjadi Yesus. Betul atau tidak? Jelas yang berfirman yang di dunia yang berkata, bukan yang yang ayolah berkata. jujur Maaf. terhadap kebenaran. Jujur Kok terhadap jujur? kebenaran. Udah, ini Sekarang udah yang jujur. mengosongkan diri menjadi manusia ini Yesus atau siapa? Yesus, Bang. Yesus. Sebelum Yesus itu hasil mengosongkan dirinya. Apa sih orang-orang ini? Maksudnya bagaimana? Yesus itu adalah hasil dari pengosongan diri sehingga dia menjadi Yesus. Karena dia bukan lagi Tuhan, maka dia menjadi Yesus. Gimana sih cara berpikirnya? Jujur dong. Iya. Iya. Sebelum dia menjadi manusia Yesus, dia siapa? Tuhan. Tuhan Anda mengosongkan diri menjadi serupa setara dengan manusia.